Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya ke video berikutnya. Tadi kita baru sampai di sini, sifat-sifat bilangan berpangkat. Tadi juga sudah bisa dijelaskan dari 1 sampai 7, dan bisa juga sudah jelaskan masing-masing dari contoh sifat-sifatnya. Silakan kalian pahami, mudah-mudahan nanti kalian bisa mengerti dengan apa yang bisa dijelaskan tadi. Nah, sekarang Miss Sobri mau berlanjut ke video berikutnya. Di sini Fitri punya contoh variasi soal. Nah, jadi untuk contoh yang pertama di sini ada soal seperti ini. Tentukan nilai dari 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 6. Nah, di sini untuk cara pengerjaannya, mari kita lihat pembahasannya di sini. Untuk soal ini, dia terdiri dari bilangan-bilangan berpangkat. Semuanya bilangan berpangkat kan ya? Nah, yang perlu kita perhatikan adalah, nah tanda per di sini, per itu sama artinya juga dengan bagi ya. Terus kemudian, langkah berikutnya, coba kita perhatikan. Di sini ada bilangan berpangkat yang punya bilangan pokoknya sama. Siapa dia? Dia adalah bilangan pokok 3. Jadi di sini yang punya bilangan pokok 3 itu ada 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 dibagi, nah 3 pangkat 6-nya itu dia di bawah atau pembagian. Nah, yang sendirian yang nggak punya teman itu bilangan pokok si 2. 2 pangkat 4 dia sendirian. Nah, sekarang yang kita kerjakan pertama itu adalah yang bilangan pokoknya sama dulu. Berarti yang sama kan tadi bilangan pokoknya 3 ya. Maka sama dengan 3 berpangkat. Nah, untuk yang 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5, karena dia operasinya perkalian, maka pangkat si 2 dan pangkat si 5 tinggal kamu tambah. Kemudian, yang 3 pangkat 6, karena dia posisinya per, berarti per itu sama saja dibagi, maka yang pangkat 6 dia jadinya kalau tadi operasinya pembagian kan dikurang ya pangkatnya ya. Berarti jadinya di sini 3 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 6 per. Nah, 2 pangkat 4 itu kan dia sendirian tadi ya, nggak ada temennya. Nah, kita tulis saja 2 pangkat 4. Nah, sekarang kita hasilkan dulu. Sama dengan 3 pangkat. Nah, ini kita hasilkan. 2 ditambah 5 kan 7. 7 dikurang 6 itu kan 1. Berarti jadinya 3 pangkat 1 per 2 pangkat 4. Nah, ini kita hasilkan masing-masing. 3 berpangkat 1 itu hasilnya adalah 3. Sedangkan 2 pangkat 4 itu hasilnya adalah 16. Maka hasil akhirnya itu adalah 3 per 16. Atau jawabannya itu adalah yang C. Oke, sampai sini mudah-mudahan jelas ya untuk contoh yang pertama. Sekarang kita berlanjut ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan nilai dari min setengah. Ini ada bilangan min setengah di dalam kurung, kemudian dipangkatkan 2. Dibagi dengan min setengah lagi, di dalam kurung dipangkatkan 6. Maka pembahasannya, kita lihat di sini, sama ini juga soalnya tentang bilangan berpangkat kan ya. Tadi yang pertama kali kita cek adalah, kamu lihat bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ternyata dia sama, yaitu min setengah, ini juga min setengah. Nah, karena operasinya pembagian, berarti jadinya bilangan pokoknya si min setengah, pangkatnya tinggal kalian kurangkan saja. Kan tadi memang seperti itu ya, kalau misalkan bilangan pokok sama, operasinya dibagi, maka pangkatnya tinggal kalian kurang. Nah, di sini berarti jadinya min setengah berpangkat 2 dikurang 6. Nah, berarti hasilnya adalah min setengah, pangkatnya hasilnya 2 dikurang 6, hasilnya min 4. Nah, perlu kalian ketahui atau diingat lagi tadi, ketika ada bilangan pangkatnya negatif, berpangkat min, maka hasilnya akan menjadi 1 per. Ya, jadi harus kalian ingat-ingat, ketika ada bilangan pangkatnya negatif, maka hasilnya akan menjadi 1 per. Nah, di sini berarti min setengah berpangkat min 4. Karena pangkatnya dia min atau pangkatnya negatif, berarti hasilnya pasti menjadi 1 per. Nah, kita tulis bilangannya. Bilangannya itu siapa? Si min setengah. Ini bilangan pokoknya nggak berubah jadi plus ya. Yang berubah jadi plus itu adalah pangkatnya. Jadi, kita tetap tulis min setengah
berpangkat 4. Jadi pangkatnya dia berubah. Yang tadinya pangkatnya min, sekarang karena kita tulisnya sudah dirubah dalam bentuk 1 per, maka bilangan min setengahnya itu pangkatnya jadi positif 4. Nah, kalau yang bilangan di dalam kurungnya atau bilangan pokoknya itu tidak berubah jadi positif. Jadi yang berubah positif itu yang mana? Yang pangkatnya, ya. Jadi pangkatnya yang berubah jadi positif. Kemudian 1 per, nah pada saat min setengah dipangkatkan 4, ini kalian masih ingat tadi bilangan negatif? Min setengah itu kan bilangan negatif. Ketika pangkatnya genap, maka hasilnya akan menjadi bilangan positif. Nah, pada saat si min setengah dipangkatkan sebanyak 4 kali, maka hasilnya itu ternyata adalah 1 per 16. Jadi positif. Jadi positif 1 per 16. Nah, tulisan seperti ini, 1 per 16. Kan bingung tuh, ada per lagi. Nah, per di sini, Miss Febri sengaja rubah bentuk tulisannya. Per itu sama saja bagi kan ya, berarti jadinya per yang di sini nih, itu kita rubah saja bentuk penulisannya menjadi 1 dibagi 1 per 16. Berarti ini tulisannya. Nah, sama dengan, kalian masih ingat kalau pembagian sebelahnya bilangan pecahan, maka tanda baginya ini pasti berubah menjadi kali dan pecahannya tinggal kamu balik. Jadi, 1 dikali 16 per 1, maka hasilnya itu adalah, ini 1 sama 1-nya kan bisa dicoret ya, maka hasilnya adalah 16. Maka jawabannya itu adalah yang D. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh yang kedua. Kita berikutnya ya. Nah, contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga di sini, tentukan hasil dari 64 pangkat 2 per 3. Nah, perhatikan, pangkatnya dia ternyata bilangan pecahan. Nah, ketika ada soal bilangan yang punya pangkat pecahan, maka cara mudahnya adalah bilangan pokoknya itu kamu ubah menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana, dan biasanya tuh pangkatnya nanti dia bisa dicoret sama penyebut dari pecahannya itu. Nah, sekarang kita langsung lihat saja pembahasannya di sini. Jadi 64 pangkat 2 per 3, cara mudahnya adalah ketika kamu melihat soal berpangkatnya pecahan, maka bilangan pokoknya ini kamu rubah dulu menjadi bilangan berpangkat yang paling sederhana. Nah, 64 itu ternyata kita rubah menjadi bentuk 4 pangkat 3. Sebenarnya 64 itu bisa juga kita rubah menjadi 2 pangkat 6. Tapi 2 pangkat 6 itu bisa juga sih, nggak apa-apa, sama saja. Cuma Miss Febri langsung yang, biar bisa langsung pangkatnya nanti dicoret, ini kan pangkatnya 4-nya pangkat 3. Nah, sedangkan di luar ada pangkat 2 per 3. Nah, nanti 3 yang ini kan bisa langsung dicoret, jadi langsung habis. 3 sama 3 dicoret, berarti kan habis. Maka tersisa tinggal 4 pangkat 2, seperti itu. Nah, terus bentuk seperti ini kurung, di dalam kurung ada pangkat, di luar kurung ada pangkat. Kurung artinya kan tanda kali, berarti ini pangkatnya dia tinggal kamu kalikan saja. Maka sama dengan 4 pangkat 3, yang tadi bilangan 64 itu yang sudah kita rubah, dikali dengan 2 per 3 pangkat pecahannya. Maka si 3 dengan si 3 ini bisa kita coret, berarti habis, maka tersisa tinggal pangkat 2. Maka jadinya 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 dihasilkan lagi atau disederhanakan lagi, hasilnya menjadi 16. Maka jawabannya adalah yang A. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas ya. Kita lanjut ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat, tentukan nilai dari 9 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 2 per 3. Nah, sama nih. Tadi kan Miss Febri udah bilang, ketika kamu melihat ada soal pangkatnya pecahan, maka sudah pasti langkah awalnya adalah ubah dulu bilangan pokoknya menjadi bilangan berpangkat. Ini juga sama nih. Nah, ubah dulu bilangan pokoknya menjadi bilangan berpangkat. Usahakan pangkatnya itu nanti bisa dicoret sama penyebut dari pecahannya, ya. Nah, sekarang kita lihat pembahasannya di sini. 9 pangkat 3 per 2 dikali 8 pangkat 2 per 3. Nah, berarti langkah pertama adalah tadi bisa berbilang,
ubah dulu bilangan pokoknya menjadi bentuk bilangan berpangkat. 9 itu kalau kita rubah jadi bilangan berpangkat, dia berubah menjadi tulisannya 3 pangkat 2 kan ya? 3 pangkat 2 itu hasilnya 9 kan ya? Berarti kita tulis 3 pangkat 2 dalam kurung. Kemudian di luar kurungnya kan ada pangkat 3 per 2 ini kan? Kita tulis di sini. Nah, baru dikalikan dengan, lah 8 ini sama juga. Dia bilangan pokok yang harus kita ubah dulu menjadi bentuk bilangan berpangkat. Nah, berarti jadinya di sini 8 kita rubah jadi bilangan berpangkat, dia menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 8 kan ya? Nah, berarti jadinya untuk pangkat yang pecahannya kita tulis di luar kurungnya yaitu 2 per 3. Nah, di sini nanti hasilnya akan menjadi 3 pangkat 2. Karena tanda kurung berarti kan sama saja dikali ya. Tinggal dikalikan pangkatnya ini. Nah, pada saat kamu kali, ini 2-nya bisa langsung kamu coret. Jadi dia habis. Sisanya tinggal 3 pangkat 3 deh jadinya. Kita tulis di sini. Makanya dia jadinya sisanya adalah 3 pangkat 3. Kemudian yang 2 pangkat 3, ini juga tinggal dikali sama si 2 per 3-nya. Ini nanti si 3 sama 3 ini bisa langsung kamu coret. Nah, ketika dicoret kan berarti habis. Berarti sisanya tinggal 2 pangkat 2. Makanya di sini ditulisnya adalah 2 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 3 kamu hasilkan itu adalah 27. 2 pangkat 2 itu hasilnya adalah 4. Ya, berarti 27 dikali 4 hasilnya adalah 108. Maka jawabannya adalah yang B. Oke, sampai di sini mudah-mudahan jelas apa yang bisa disampaikan. Kalau memang ada yang kurang paham atau kurang mengerti, bisa ditanyakan langsung di grup. Jadi nanti bisa kita bahas bareng-bareng. Kurang lebihnya bisa beri mohon maaf apabila ada kesalahan, kekurangan dalam penyampaian materi. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.